Silakan tim screen bisa menayangkan pengajaran dari Pak Edilio. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Nah, kita akan lanjut membahas tentang inner healing. Dan saat ini Saudara, saya mau mengajak kita kembali mengingat apa prinsip-prinsip dalam inner healing. Ya, prinsipnya sederhana Saudara. Ya, di dalam kompak kita saling tolong-menolong, membawa teman kita Saudara untuk dia berjumpa dengan Kristus, Sang Penasehat yang ajaib. Kalau dia bisa berjumpa dengan Kristus, mendengar suara dari Kristus, maka dia pasti, saudara, akan bisa menemukan jawaban dalam persoalan hidupnya. Bahkan, saudaraku, Kristus mau menyembuhkan dia dari luka-luka batinnya. Nah, saudara, hari ini saya mau ajak kita bersama-sama, saudara, untuk kita berfokus kepada, saudara, mengalami kesembuhan dari luka Bapa. Nah, saudara, banyak sekali orang tanpa disadari, saudara, dari masa kecilnya, dari masa lalunya, dia telah mengalami banyak luka-luka dari bapaknya. Nah, karena itu, saudara, dia perlu mengalami kesembuhan batin. Nah, bagaimana caranya dia mengalami kesembuhan batin? Nah, masih ingat saudara, ya, masih ingat bahwa problem kita, ya, itu
seperti saudaraku ya ilustrasi dari bahan bakar menyebabkan adanya api, api menyebabkan adanya asap. Dan saudara, bahan bakar itu ya biasanya dipantik atau saudaraku dipicu ya dengan adanya orang yang membakar bahan bakar itu. Nah, saudara, demikian juga problem kita dalam luka Bapa sama, saudara. Nah, pertama kita mesti menemukan dulu apa asapnya. Nah, saudara, kita berdoa, bahkan kalau kita nggak ngerti juga, saudara, apa asapnya, kita bisa bertanya kepada Kristus, Sang Penasehat ajaib itu. Dia bisa menyatakan. Ya, nah, di dalam pembicaraan itu, saudara, mari kita saling berdoa dan saudaraku berdiskusi sambil kita, saudaraku, dengar suara dari Kristus. Kita akan bisa menemukan apa asap yang muncul dari luka karena Bapa itu, saudara. Nah, contohnya ya, asap gejala luar yang saudaraku disebabkan oleh luka dari Bapa itu, misalnya ya, kita seringkali, saudaraku, gampang marah. Ya, marahnya itu kompulsif. Nanti saya akan kembali ke sini, saudara. Ya, ada orang takut sekali. Ya, takutnya itu tidak wajar, saudara. Atau dia tidak aman orangnya, ya, dan minder. Atau saudara, dia ya suka mengontrol orang, ya. Atau saudaraku, ya, dia mengalami yang namanya codependent. Codependent itu saling ketergantungan emosi, ya. Atau saudaraku mengalami adiksi, bisa juga. Nah, saudara, sebagai contoh, ada seorang, dia berkata, kenapa ya saya kalau mendisiplin anak, saya marah sekali. Dan kalau saya marah itu, saya nggak bisa kontrol. Terutama kalau anak saya salah dalam hal tertentu, saya marahnya itu bisa mengerikan sekali, ekstrim. Ya. Dan saya nggak tahu kenapa saya begini. Lalu teman kompaknya doakan dia. Maukah kamu datang kepada penasehat ajaib kamu? Kristus adalah penasehat ajaib. Maka temannya mendoakan dia, saudara, di dalam komunitas itu. Nah, waktu dia didoakan, saudara, ya, tiba-tiba, saudara, dia dengar suara Tuhan. Nah, dia mendengar suara Tuhan lewat apa, saudara? Lewat penglihatan. Tiba-tiba dia cerita, aku lihat sesuatu. Apa yang kamu lihat? Ya, teman kompaknya tanya. Aku melihat waktu aku umur 6 tahun. Ya, tiba-tiba dia menangis, saudara. Dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa kamu menangis? Kata teman kompaknya. Aku lihat, aku dikejar oleh bapakku. Seperti apa? Coba kamu cerita lebih detail. Ya, tiba-tiba dia melihat sangat jelas, saudara. Dia lari keliling, bapaknya itu kejar dia bawa parang, saudara. Seperti mau bacok, dia mau membunuh dia. Dia ketakutan sekali. Dia lari keliling dan bapaknya kejar dia, saudara. Kemudian dia ditangkap. Nah, setelah ditangkap, dia diikat di pohon. Kemudian, saudaraku, celananya dibuka. Dan bapaknya, saudara, ambil rotan yang masih utuh. Yang masih keras itu, saudara. Rotan itu diambil. Dan ketika bapaknya ambil rotan itu, dengan marah dia memukul ya pantatnya dari saudaraku anak ini. Dan dia sabetkan rotan itu sekeras-kerasnya sampai saudaraku berbunyi cap. Dan kemudian saudaraku, ya, pantatnya mulai, saudaraku, yang terkena kepada rotan itu, saudara, mulai berdarah. Dan bapaknya belum puas. Dia hajar lagi, saudaraku, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sampai rotannya hancur, saudara. Bapaknya masih belum puas. Dia ganti rotan yang baru. Dia hajar lagi, saudaraku.
Sampai rotannya udah hancur, dia ganti lagi dengan rotan yang baru. Dia hajar sampai berdarah-darah. Dan dia begitu, saudaraku, melihat itu. Tiba-tiba dia ingat semua peristiwa itu. Dan disitulah dia menangis ketakutan, saudara. Dan tiba-tiba teman kompaknya tanya, apakah kamu melihat Yesus pada waktu kamu disiksa oleh ayah kamu itu? Tiba-tiba, saudaraku, dia menangis. Dan dia lihat, aku lihat Yesus, dia bilang. Dia lihat Yesus peluk dia, saudara. Yesus yang membiarkan dirinya disiksa oleh karena dia. Dan dia menangis. Kemudian teman kompaknya bilang, coba kamu tanya sama Tuhan Yesus, apa yang kamu harus lakukan terhadap ayahmu? Sambil meneteskan air mata, saudara. Dia bilang, Tuhan, suruh saya mengampuni papa saya. Dan hari itu, saudara, untuk pertama kali dalam hidupnya, saudara, dengan sesadar-sadarnya, dia ampuni papanya. Papanya yang begitu kejam terhadap dia. Dan karena itulah, saudara, dia baru sadar roh kemarahan itu menguasai dia. Dan tiap kali ada pemicu, dia melihat anaknya, saudara. Waktu didisiplin, disitulah muncul kemarahan yang tidak bisa dia kendalikan. Tapi hari itu, saudara, dia ampuni papanya. Dan ketika dia ngampuni papanya, saudara, situlah mulai lukanya disembuhkan. Dan kemudian teman kompaknya bilang, mari kita tanya Tuhan lagi. Kepercayaan salah apa yang masuk ke dalam diri kamu? Dia bilang yang pertama, saya merasa saya bukan anak yang dikasihi. Saya gambar dirinya jelek. Saya merasa saya bukan anak yang dikasihi. Saya anak yang dibuang oleh ayah saya. Saya tidak berarti. Hari itu, saudara, Tuhan suruh dia buang kepercayaan yang salah itu. Dia anak yang berarti, saudara. Kemudian dia juga menemukan kepercayaan salah lainnya adalah dia, saudara, sangat takut kepada Bapa di surga. Karena dia berpikir Bapa di surga sama kayak Bapa di dunia. Yang kejam, yang saudaraku jahat, yang melukai dia terus, saudara. Akhirnya hari itu, saudara, dia ganti kepercayaan yang salah itu dengan kepercayaan yang benar. Dan kemudian, saudara, dia mulai mengalami perubahan hidup. Tadinya, saudaraku, dia hidupnya begitu mengerikan kalau marah-marah. Sejak itu dia bisa mengontrol marah-marahnya. Sejak itu, saudaraku, dia bisa menguasai diri. Tidak lagi dikuasai oleh kemarahan yang begitu kompulsif. Saudara, sejak hari itu, dia mulai berubah hidupnya. Nah, saudara, akhirnya dia mengalami kesembuhan. Hubungan dia dengan anaknya mulai dipulihkan. Hubungan dia dengan istrinya mulai dipulihkan. Hubungan dia dengan saudaraku orang lain mulai dipulihkan. Saudara, berapa banyak kita ada yang terluka oleh Bapak kita, saudara. Tuhan mau kita sembuh. Jangan terus bawa luka-luka itu, saudara. Berapa banyak saudara di tempat ini, ya, saudara terluka karena Bapak saudara yang kejam. Bapak saudara yang tidak peduli. Bapak saudara yang saudara begitu sadis, ya, memperlakukan saudara, maaf, seperti binatang. Saudara, ampuni dia. Mari kita datang, saudaraku, menerima kesembuhan batin itu. Sehingga kita bisa sembuh dari luka-luka parah yang kita alami. Saudara, kalau kita nggak sembuh dari luka yang disebabkan oleh ayah, banyak problem rumah tangga kita
nanti saudaraku, penyebabnya adalah luka dari bapak ini. Maukah saudara terus disembuhkan? Mari saudara, di kompak kita terus berdoa buat teman kita supaya dia sembuh dari luka-luka karena bapak ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya.